membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami tentunya di Pagi Seru. Ulas berita, no kaku-kaku. Selanjutnya pemirsa, ini ada berita dari luar negeri, yaitu Cina nih ya. Ini gagal ujian, mahasiswa di Cina ini tikam puluhan orang. Dilansir dari beberapa sumber nih pemirsa, seorang mantan mahasiswa berusia 21 tahun ini melakukan serangan penikaman atau penusukan di Wuxi Vocational College of Art and Technology. Nah, insiden tersebut ini terjadi di kota Wuxi, Provinsi Jiangsu, Tiongkok Timur pada Sabtu 16 November 2024. Melansir dari Guardian, dalam serangan tersebut 8 orang tewas dan 17 lainnya terluka. Polisi mengatakan bahwa pelaku yang bernama Shu ditangkap di lokasi kejadian dan juga mengakui perbuatannya. Ini kan ada respon lah gitu ya yang ditanyakan ini dari masyarakat apa sih gitu latar belakang penusukan yang dilakukan oleh sang pelaku terhadap orang-orang yang kayaknya atau bukan kayaknya pasti ini nggak punya salah gitu pemirsa. Nah ini Su merasa frustasi karena gagal ujian dan tidak bisa lulus serta tidak puas dengan bayaran magang yang diterimanya. Dia memutuskan untuk melampiaskan frustasinya dengan menyerang orang lain. Nah ini bahkan video yang beredar di media sosial barat termasuk di X ini menunjukkan korban tergeletak di jalan. Sementara orang lain ini berusaha memberikan pertolongan. Namun pencarian di platform Cina Weibo ya ini tidak menemukan video atau gambar terkait insiden tersebut. Polisi juga mengatakan bahwa serangan ini dilakukan sebagai akibat dari kegagalan akademis dan kekecewaan Shu terhadap situasi kerjanya. Ini Shu ditangkap segera setelah kejadian berlangsung seperti itu pemirsa. Nah, kalau kita lihat juga pemirsa bahwa memang di Cina beberapa pekan inilah seperti itu. Ini juga banyak kejadian dan yang paling fenomenal ada yang dua ini nih. Sebelumnya ada pria yang berusia 62 tahun yang menabrakkan mobilnya secara sengaja di luar stadion olahraga sehingga menyebabkan 35 orang meninggal dunia. Dan ini tentunya menuai kecaman dari berbagai pihak pemirsa. Nah, ini juga warga Cina akhirnya juga menyalahkan bahwa kesehatan mental setelah serangan mematikan kedua ini menjadi alasannya. Nah, ini pemirsa supaya tahu juga bahwa memang tadi ya Wuxi Vocational College di Cina ini adalah sekolah untuk mempersiapkan siswa guna bekerja di berbagai industri, termasuk manufaktur, kawat, dan kabel, desain interior, kemudian juga pemasaran dan bidang lainnya. Perguruan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengarahkan lebih banyak anak muda ke pelatihan khusus pekerjaan, bukan ke universitas yang kelebihan peminat karena pengangguran kaum muda yang meningkat. Jadi pemirsa, memang permasalahan soal tadi ya pengangguran, nah ini berkaitan dengan ekonomi, nyatanya bukan terjadi hanya di Indonesia. Cina ini juga sedang menghadapi krisis tersebut seperti itu. Maka dari itu banyak sekali warga-warga di Cina yang akhirnya ini kesusahan dalam mencari lapangan kerja. Belum lagi kita sebagai manusia pasti punya kebutuhan lah pemirsa. Dan kebutuhan itu nggak bisa kita penuhi kalau tidak ada uang seperti itu. Maka ketika orang-orang yang susah mendapat pekerjaan, akhirnya kan ini berdampak pada tidak punya uang. Dan kalau udah tidak punya uang gitu kan ini kebingungan. Akhirnya kalau orang-orang yang frustasi, berbagai hal, berbagai cara akan dilakukan. Nah tadi juga membahas mengenai kesehatan mental ya pemirsa. Erat kaitannya memang saat ini juga kesehatan mental menjadi topik utama lah gitu, yang sering kali dibicarakan oleh masyarakat.
Namun ya ini pemirsa, bahwa memang untuk dapat kita aware terhadap kesehatan mental gitu kan, ini harus dimulai dari diri kita sendiri. Ya salah satunya adalah kita tidak membohongi apa yang kita rasakan. Kemudian juga kalau kita bisa membantu orang lain dalam artian mendengarkan, itu adalah langkah yang amat sangat cukup simpel ya, bisa dilakukan untuk menolong orang lain. Seperti itu pemirsa. Karena ya kita juga tidak bohong lah ya pemirsa, bahwa sebagai manusia kita butuh didengarkan, kita butuh teman lah ibaratnya. Bukan untuk memberikan solusi sebenarnya. Beberapa orang ketika punya masalah ya butuh didengarkan aja gitu. Butuh ada orang di sampingnya. Dengan ini gitu kan membuktikan bahwa dia tidak sendirian. Nyatanya kadang ya beberapa di antara kita tidak peka terhadap hal tersebut. Ya tentunya bukan hanya peristiwa penusukan tadi ya, ataupun tadi peristiwa yang akhirnya pria yang menabrakkan mobilnya ini terhadap orang-orang yang tidak bersalah. Namun kasus bunuh diri juga menjadi salah satu topik yang wah ini masih sangat panas juga ya yang terjadi di sekitaran kita. Maka dari itu pemirsa, kita perlu menjaga kesehatan mental kita sendiri dan kesehatan mental orang lain seperti itu. Tapi yang paling priority adalah menjaga kesehatan mental diri kita sendiri. Tapi ini juga nih yang digarisbawahi, jangan mentang-mentang sekarang ini digaungkan tentang kesehatan mental, akhirnya gitu kan dengan mudah mendiagnosis diri sendiri bahwa punya sakit mental, entah itu bipolar ataupun sakit-sakit mental yang lainnya. Karena gitu kan ini based on ciri-ciri di media sosial, contohnya di Instagram atau di TikTok gitu kan. Kadang kan banyak tuh edukasi-edukasi yang ini nih tanda-tanda Anda punya penyakit sakit mental atau kesehatan mental Anda terganggu gitu kan. Akhirnya itu mendiagnosis sendiri gitu, apalagi kalau misal penyakitnya ternyata cukup parah gitu ya. Mendiagnosis diri sendiri akhirnya kan itu juga salah seperti itu. Nah ya, jadi kalau semisal pemirsa gitu punya masalah dalam kesehatan mentalnya dan ini kayaknya sudah tidak bisa diatasi oleh diri sendiri ataupun orang-orang sekitar, jangan malu untuk datang ke psikolog ya. Toh datang ke psikolog itu bukan berarti orangnya gila atau yang lain, bukan ya. Tapi ini dalam rangka untuk mewaraskan diri sendiri. Nah pemirsa, selanjutnya nih ini kita beranjak akan membahas dunia entertainment di Indonesia. Nah, siapa pemirsa yang mengikuti kasus dari, bukan kasus ya, ini lebih kepada perseteruan antara Denny Sumargo dan juga Farhad Abbas. Sebenarnya ini kalau melihat bagaimana informasi yang ada di sosial media ya, ini cukup lucu kalau menurutku. Karena kan sebenarnya yang punya kasus awalnya ya tadi adalah Agus dan juga Novia ya. Nah ini pemirsa juga pasti udah nggak asing dengan nama Agus ya. Agus merupakan korban dari penyiraman air keras oleh karyawannya yang saat itu memang masuk podcastnya Denny Sumargo. Nah kemudian dibantulah nih oleh Novi. Nah Novi ini kan merupakan selebgram yang kadang juga, bukan kadang ya, memang dalam postingannya ini selalu membantu orang-orang. Sehingga ini membantu nih Mas Agus ini ternyata entah bagaimana lah seperti itu, ada yang bilang uangnya tidak digunakan dengan baik ataupun yang lain-lainnya, akhirnya ini berseteru seperti itu. Nah muncullah nih Farhad Abbas yang bukannya malah menengahi tapi juga cukup memperkeruh keadaan. Nah salah satunya juga ini akhirnya punya masalah nih sama Denny Sumargo. Bahkan ini Denny Sumargo juga sempat mendatangi kediaman Farhad Abbas. Nah dikira tuh sudah damai, aman, tentram ya seperti itu pemirsa. Namun ternyata nggak usai. Nah atas buntut dari kejadian tersebut akhirnya Denny Sumargo ini diam-diam telah melaporkan Farhad Abbas ke Polda Metro Jaya terkait dugaan pengancaman. Nah, ayah satu anak ini menjalani pemeriksaan perdananya sebagai pelapor pada hari ini, pada hari Senin 18 November 2024. Nah, selama diperiksa, Densu juga didampingi oleh pengacaranya Muhammad Anwar dan Sogi Bagaskara, dan dia menjawab sekitar 13 pertanyaan selama 2,5 jam seperti itu ya. Dan ini juga kalau kita lihat ya, memang dari Denny Sumargo menyatakan bahwa yang ditekankan pada pelaporannya ini adalah pengancaman. Sebetulnya Denny Sumargo ini mau melaporkan sebelum Farhad Abbas melaporkannya, tapi memang keduluan lah gitu sama Farhad Abbas. Dan
ini juga dinyatakan bahwa Densu ini mengaku awalnya tidak bermaksud untuk melayangkan laporan balik. Dia mengatakan bahwa persoalannya dengan Farhad Abbas ini selesai usai dia mendatangi rumah pengacara kontroversial tersebut. Namun karena desakan tim kuasa hukumnya yang tidak terima melihat Denny Sumargo ini diancam oleh Farhad Abbas, akhirnya Densu ini sepakat untuk melaporkan balik seperti itu. Nah, sayangnya memang kuasa hukum dari Denny Sumargo ini masih enggan membeberkan pasal serta ancaman hukuman yang dikenakan pada Farhad Abbas. Nah ya pemirsa, makanya kalau kita lihat memang di Indonesia nih ada banyak sekali gitu klik nih kan urusan-urusan permasalahan antar tiap-tiap orang. Tapi gitu kan, kadang juga ada yang lucunya ketika orang-orang yang akhirnya mencoba ikut campur dan malah kena kasus baru gitu. Nah ini menjadi satu hal yang juga perlu kita pelajari gitu pemirsa, bahwa memang ketika kita berkomunikasi, ketika kita berkata gitu kan ya, ini besar harapannya untuk kita dapat mempertimbangkan. Nah ini kan yang tengah ibaratnya dirasakan oleh Denny Sumargo dan juga Farhad Abbas kan ini perihal kata-kata yang memang kurang etis ya yang dilontarkan kepada Denny Sumargo. Padahal Denny Sumargo tidak bermaksud menyampaikan kata-kata tersebut itu kepada Farhad Abbas, namun memang kepada videonya, katanya sih gitu dalam beberapa podcast. Namun memang Farhad Abbas tidak terima dan merasa itu adalah sebuah penghinaan. Ini ngomong-ngomong tentang ibaratnya penghinaan berdasarkan ucapan ya pemirsa. Ini kan kita juga tidak bisa mengontrol gitu kan bagaimana pemahaman orang lain terhadap maksud yang kita sampaikan atau maksud yang kita katakan seperti itu. Makanya memang ya kalau aku sendiri gitu kan ketika kita ngobrol sama orang lain gitu kan, kita benar-benar bisa memilih dalam artian juga kita bisa melihat bahwa orang ini mungkin mudah tersinggung atau tadi ya tidak bisa dibercandai atau gimana lah gitu ya. Jadi hendaknya ya kita tidak usah gitu kan melontarkan kata-kata yang sekiranya membuat dia tersinggung atau seperti itu berkomunikasi terlalu ibaratnya liar lah gitu dengan orang tersebut. Ya tadi kita tuh tidak bisa mengontrol bagaimana pemikiran orang lain, bagaimana perasaan orang lain. Ya, kita doakan juga semoga memang perseteruan dari Farhad Abbas dan juga Denny Sumargo ini dapat segera menemui titik terangnya. Nah, pemirsa, berita tadi sekaligus nih menutup perjumpaan kita di pagi hari yang ceria ini. Terima kasih loh pemirsa, terus bersama kami menyaksikan Pagi Seru. Nah, tentunya di Pagi Seru juga kita akan mengulas banyak berita lagi secara no kaku-kaku. Maka dari itu pemirsa, terus saksikan program Pagi Seru ya. Setiap pukul 9.00 waktu Indonesia Barat di kanal YouTube Sultan TV. Dan kemudian ada banyak program-program lainnya juga yang bisa pemirsa saksikan di kanal YouTube Sultan TV. Serta ada berita menarik pemirsa yang bisa pemirsa baca di website Sultan TV dan konten-konten terkini dan ter-up to date di media sosial Sultan TV. Selamat melanjutkan aktivitasnya pemirsa. Semoga semangat ya ini menuju akhir bulan. Oh belum ya 19, tapi ini udah terasa vibes akhir bulan. Dan semoga pemirsa juga selalu rezekinya berlimpah serta sehat selalu. Saya Raudloh Rida pemirsa dan segenap kru yang bertugas pada hari ini pamit undur diri. Mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV.